Selamat datang kembali bersama saya Simo Lendut, yang kali ini kita akan melanjutkan perjalanan di Summer of 58. Di episode sebelumnya kita telah menelusuri sebuah rumah sakit yang terbengkalai, di mana di sana banyak sekali gangguan-gangguan jump scare dari penampakan yang membuat saya gemetaran. Oke, kali ini kita akan melanjutkan kembali di gedung awal kita memainkan gameplay ini, dimana keterangannya itu 3 minggu setelah dari rumah sakit. Bagaimanakah kelanjutannya? Kita langsung saja memainkan Summer of 58. Oke, ini dia 3 weeks later. Apakah ini gameplay akan menjadi gameplay terakhir kita kali ini? Apakah ini merupakan sebuah ending dari Summer of 58? Kita coba lanjutkan saja. Oke, kita coba cek terlebih dahulu apakah ada sesuatu yang bisa kita interaksi. Kita tidak membawa handycam kita, teman-teman, karena saya sudah coba untuk menghidupkannya namun tidak bisa. Apakah akan menjadi sebuah jump scare lagi? Oke, kita coba telusuri. Sepertinya ini akan menjadi sebuah ending dari Summer of 58, teman-teman. Karena saya baca-baca dari story-nya, setelah kita dari rumah sakit kita akan ternyata ada auto. Saya lanjutkan yang tadi itu dari story-nya, kita setelah dari rumah sakit kembali ke rumah ini untuk bersurat. Seperti saat ini bersurat pada Yakov. Hello Yakov, you no longer need to be afraid that you will be found and accused of something that you didn't. Aduh, belum selesai baca, teman-teman, maaf. Nanti teman-teman yang ingin membacanya silakan di pause saja. Di sini kemudian ada note lagi. I'm glad this investigation turned out to be so interesting and unique. Oke, katanya ini investigasi yang sangat menarik dan unik. The minutes to solve the mystery of 50 and help Yakov find peace of freedom. Oke, di sini dikatakan bahwa Yakov telah menemukan kedamaian dan merasa bebas. Dan saya belum selesai baca lagi, teman-teman. Bisa di pause saja nanti. Dan benar saja ini merupakan ending dari Summer of 58. Sayang sekali saya tidak tahu ini merupakan sebuah ending dan menjadi sebuah gameplay yang singkat kali ini, teman-teman. Seharusnya saya lanjutkan saja kemarin ya. Sayangnya saya tidak tahu ini merupakan sebuah ending. Dan di sini ada beberapa staff dari developer Emika Games, dan terima kasih kepada Emika Games dengan gameplay yang satu ini yang berjudul Summer of 58. Menurut saya pribadi ini merupakan gameplay yang horornya dapat sekali, teman-teman. Jadi dari awal kita mulai ada jump scare yang ringan, dan sampai di akhir penelusuran kita kemarin di sebuah rumah sakit yang terbengkalai, itu jump scare luar biasa sekali, teman-teman. Dan ini sepertinya gedung yang kita telusuri pertama ya, teman-teman, untuk tampilan sebelumnya. Oke, ada cerita selanjutnya. A few days later. Oke, kita berada di sebuah ruangan, teman-teman. Di sini ada handycam kita.
The battery is dead. Oke, baterainya habis. Dan di sini ada sebuah catatan. I had to wait for the person who bought this house, but after his arrival a few days later, something went wrong. This place has case to be harmless. I'm trapped here. I don't think that woman from a shelter in Russia could get attached and follow me. Does this house have a pendulum for people like her? What if other spirit followed me? Maybe that's why I didn't find anyone in those house. I miraculously managed to escape from that abandoned orphanage, but I'm not sure that I will be released now. We need to try to get out and warn that guy that it's dangerous to stay here. Oke, kita terjebak di sebuah ruangan dan kita belum tahu ini di mana, teman-teman. Hanya ada lilin yang menerangi ruangan ini. Kita coba telusuri sebentar. Apakah ini ada item yang bisa diambil? Tidak. Oke, ada tangga. Apakah kita bisa ke atas? Oke, ada salib, teman-teman. Dan terdengar suara bisik-bisik. Oke. Terdengar suara yang cukup aneh, teman-teman. Suaranya semakin keras. Dan ada seorang wanita tiba-tiba di dalam ruangan ini, teman-teman. Siapakah dia? Apakah ini akan menjadi sebuah jump scare lagi? Halo? Permisi. Dan benar saja, tiba-tiba dia menghilang, teman-teman. Apa yang dia lakukan di sini? Dia berbicara berbisik-bisik, namun tidak jelas apa yang dikatakan. Manakah hilangnya dia? Oke, dia menghilang. Ada suara yang aneh. Apakah di balik dinding ini? Dinding atau sebuah pintu ini, teman-teman? Kurang jelas. Sepertinya pintu, teman-teman. Oke, ada suara yang cukup mengganggu. Kita dan ini merupakan sebuah jump scare terakhir kita, teman-teman. Oke, sepertinya ini merupakan ending pertama dari Summer of 58 karena tadi diterangkan dengan tulisan to be continue. Kemungkinan Emika Games akan melanjutkan kembali cerita Summer of 58 ini, entah dia akan menggunakan judul yang lain atau tetap masih menggunakan judul Summer of 58 ini. Karena tadi seperti tadi yang diterangkan itu dia menuliskan sebuah kata to be continue. Kemungkinan ada beberapa lanjutan gameplay lagi dari Emika Games. Oke, teman-teman. Saya pribadi ini bingung mengucapkan bagaimana gameplay ini. Menurut saya pribadi ini gameplay yang luar biasa. Gameplay horor pertama saya yang saya mainkan. Oke. Dari part 1 hingga part 4 untuk permainan gameplaynya, dan ini closingnya itu jump scare-nya dapat sekali, teman-teman. Oke, dari saya pribadi menilai gameplay ini saya beri nilai 9 untuk Summer of 58. Terima kasih kepada Emika Games
Gameplay kali ini sangat seru sekali. Semoga lebih banyak lagi gameplay horor yang bisa dipersembahkan oleh Emika Games. Oke teman-teman, untuk episode kali ini mungkin cukup singkat karena saya tidak tahu bahwa ini akan menjadi sebuah ending pertama dari gameplay Summer of 58. Jadi terima kasih pada Semeton yang telah mengikuti gameplay ini dari part 1 hingga part akhir ini. Dan saya ucapkan lagi kepada Semeton, semoga Semeton tidak bosan dengan tingkah kekonyolan saya, terutama pada masalah bahasa Inggris, yang dimana saya sangat kesulitan mentranslate bahasa Inggris di gameplay ini. Oke, terima kasih kembali saya ucapkan pada Semeton yang sudah support di channel Molendut ini. Semoga Semeton masih bisa tetap bersama saya. Oke, terima kasih Semeton. Sampai jumpa di next video. Terima kasih dari Molendut. Dadah Semeton.